Watch out, bogeys 135, 50, Angel 60, heading 340. Okay. Ketika Rusia bergabung dengan perang saudara yang sedang berlangsung di Suriah pada tahun 2015, langkah itu mengejutkan Amerika Serikat dan mitranya. Presiden Barack Obama saat itu mengklaim Suriah akan menjadi rawa bagi Rusia dan Presiden Vladimir Putin. Suriah akan menjadi Vietnamnya Rusia atau Afghanistannya Putin. Tetapi waktu kemudian menjawab Suriah tidak berakhir sebagai rawa. Rusia mengubah arah perang, menyelamatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dari kekalahan yang hampir datang, dan kemudian menerjemahkan kekuatan militer menjadi pengaruh diplomatik, meski tentu saja biaya tinggi harus dibayar Rusia. Sekarang Rusia tidak bisa lagi diabaikan di Suriah. Belum ada penyelesaian diplomatik. Sebaliknya, Moskow telah mengumpulkan pengaruh regional yang jauh lebih besar dari Israel hingga Libya dan mempertahankan mitra setia di Assad untuk proyeksi kekuatan Rusia. Di Suriah, hal yang gagal diantisipasi oleh pemerintah Obama adalah kemungkinan intervensi Rusia akan berhasil. Kini Amerika Serikat dan Eropa sekali lagi mempertimbangkan intervensi militer besar Rusia, kali ini di Eropa sendiri. Dan sekali lagi banyak pihak memperingatkan konsekuensi mengerikan bagi Moskow. Sebelum dilanjutkan, perlu kami sampaikan tayangan ini didasarkan pada tulisan dari Liana Fick dan Michael Kimetz. Liana adalah peneliti di Jerman Marshall Fund yang berbasis di Washington DC. Sedangkan Michael Kimetz adalah profesor sejarah di Catholic University of America dan juga peneliti di Jerman Marshall Fund. Dari 2014 hingga 2016, dia menjabat sebagai staf perencanaan kebijakan di Departemen Luar Negeri Amerika, di mana ia memegang portofolio Rusia Ukraina. Tulisan keduanya ditayangkan di Foreign Policy pada 18 Februari 2022. Kita lanjutkan. Pada 11 Februari 2022, Menteri Luar Negeri Inggris untuk Eropa, James Cleverly, meramalkan perang yang lebih luas di Ukraina akan menjadi rawa bagi Rusia. Dalam analisis antara biaya dan manfaat yang rasional, menurut pemikiran itu, harga perang skala penuh di Ukraina akan sangat mahal bagi Kremlin. Juga akan menyebabkan pertumpahan darah yang signifikan. Selain bisa melemahkan dukungan pada Putin, perang dapat membahayakan ekonomi Rusia dan mengasingkan publik. Pada saat yang sama, itu bisa membawa pasukan NATO lebih dekat ke perbatasan Rusia dan meninggalkan Moskow harus bertempur melawan Ukraina selama bertahun-tahun. Menurut pandangan ini, Rusia akan terjebak dalam bencana yang dibuatnya sendiri. Namun demikian, analisis biaya manfaat Putin tampaknya mendukung untuk menjungkir balikan status quo Eropa. Kepemimpinan Rusia mengambil lebih banyak resiko, dan di atas hiruk pikuk politik sehari-hari, Putin sedang dalam misi bersejarah untuk memperkuat pengaruh Rusia di Ukraina, seperti yang baru-baru ini dilakukannya di Belarusia dan Kazakhstan. Dan seperti yang dilihat Moskow, kemenangan di Ukraina mungkin bisa dicapai. Tentu saja Rusia mungkin hanya memperpanjang krisis saat ini tanpa menyerang, atau menemukan cara yang cocok untuk melepaskan diri. Tetapi jika perhitungan Kremlin benar seperti pada akhirnya yang terjadi di Suriah, maka Amerika dan Eropa juga harus bersiap untuk kemungkinan lain selain rawa, yakni bagaimana jika Rusia menang di Ukraina. Jika Rusia menguasai Ukraina atau berhasil mengacaukannya dalam skala besar, era baru bagi Amerika Serikat dan Eropa akan dimulai. Para pemimpin Eropa dan Amerika akan menghadapi tantangan ganda untuk memikirkan kembali keamanan Eropa dan tidak terseret ke dalam perang yang lebih besar dengan Rusia. Semua pihak harus mempertimbangkan potensi musuh bersenjata nuklir dalam konfrontasi langsung. Kedua tanggung jawab ini belum tentu sejalan. Amerika Serikat dan sekutunya dapat menemukan diri mereka sangat tidak siap untuk tugas menciptakan tatanan keamanan Eropa baru sebagai akibat dari tindakan militer Rusia di Ukraina. Bagi Rusia, kemenangan di Ukraina bisa dalam berbagai bentuk. Seperti di Suriah, kemenangan tidak harus menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan. Ini bisa melibatkan penempatan pemerintah yang patuh di Kiev atau pembagian negara, atau kekalahan militer Ukraina dan negosiasi penyerahan Ukraina secara efektif dapat mengubah Ukraina menjadi negara gagal.
Rusia juga dapat menggunakan serangan cyber yang menghancurkan dan alat disinformasi yang didukung oleh ancaman kekuatan guna melumpuhkan negara dan mendorong perubahan rezim. Dengan salah satu dari hasil ini, Ukraina akan secara efektif terlepas dari Barat. Jika Rusia mencapai tujuan politiknya di Ukraina dengan cara militer, Eropa tidak akan seperti sebelum perang. Tidak hanya keunggulan Amerika di Eropa yang terganggu, tetapi keyakinan bahwa Uni Eropa atau NATO dapat memastikan perdamaian di benua itu akan menjadi artefak zaman yang hilang. Amerika Serikat dan Eropa juga akan berada dalam keadaan perang ekonomi permanen dengan Rusia. Barat akan berusaha untuk menegakkan sanksi besar-besaran yang pasti kemungkinan akan ditangkis oleh Rusia dengan tindakan cyber dan pemerasan energi mengingat asimetri ekonomi. Cina mungkin akan berdiri di pihak Rusia dalam persaingan ekonomi ini. Sementara itu, politik dalam negeri di negara-negara Eropa akan menyerupai permainan abad ke-21 di mana Rusia akan mempelajari Eropa untuk membuat berbagai gangguan dalam komitmen NATO dan hubungan transatlantik. Melalui metode fire and fall, Rusia akan mengambil kesempatan apapun yang datang untuk mempengaruhi opini publik dan pemilihan umum di negara-negara Eropa. Rusia akan hadir dalam setiap kejadian ketidakstabilan politik di benua tersebut. Jika Rusia menang di Ukraina, posisi Jerman di Eropa akan sangat ditantang. Jerman adalah kekuatan militer marginal yang mendasarkan identitas politik pasca perangnya pada penolakan perang. Lingkaran pertemanan yang melingkarinya, terutama di Eropa Timur dengan Polandia dan negara-negara Baltik, beresiko dirusak oleh Rusia. Prancis dan Inggris akan mengambil peran utama dalam urusan Eropa berdasarkan militer mereka yang relatif kuat dan tradisi intervensi militer yang panjang. Faktor kunci di Eropa bagaimanapun akan tetap ada pada Amerika Serikat. NATO akan bergantung pada dukungan Washington. Negara-negara Eropa Timur yang menjadi anggota NATO termasuk Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, dan Rumania kemungkinan akan memiliki sejumlah besar pasukan NATO yang ditempatkan secara permanen di tanah mereka. Permintaan dari Finlandia dan Swedia untuk mendapatkan komitmen pasal 5 dan bergabung dengan NATO tidak mungkin ditolak. Di Ukraina, negara-negara Uni Eropa dan NATO tidak akan pernah mengakui rezim baru yang didukung oleh Rusia. Beberapa anggota NATO akan mendukung pemberontakan Ukraina yang akan ditanggapi oleh Rusia dengan mengancam anggota NATO. Kesulitan Ukraina akan sangat hebat. Sangat mungkin jutaan pengungsi akan melarikan diri ke berbagai arah, dan bagian-bagian militer Ukraina yang tidak dikalahkan secara langsung akan terus berperang. Mereka akan menggemakan perang yang mengobrak-abrik seluruh wilayah Eropa. Keadaan ekskalasi permanen antara Rusia dan Eropa mungkin tetap dingin dari perspektif militer, namun akan panas secara ekonomi. Sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia pada tahun 2014 bukanlah sanksi yang kejam. Mereka reversibel serta bersyarat. Menyusul invasi Rusia ke Ukraina, sanksi baru terhadap perbankan dan transfer teknologi akan menjadi signifikan dan permanen. Sebagai tanggapan, Rusia akan membalas yang sangat mungkin ada di domain cyber serta sektor energi. Moskow akan membatasi akses ke barang-barang penting seperti titanium, di mana Rusia telah menjadi eksportir terbesar kedua di dunia. Tetapi aset Rusia akan menjadi sumber perpecahan atau gangguan domestik di Eropa atau di mitra transatlantik. Di sini Rusia akan proaktif dan oportunistik. Jika gerakan atau kandidat pro-Rusia muncul, mereka dapat didorong secara langsung atau tidak langsung. Jika titik sakit ekonomi atau politik mengurangi kemanjuran kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan sekutunya, itu akan menjadi senjata untuk upaya propaganda dan spionase Rusia. Banyak dari hal ini sudah terjadi, tetapi perang di Ukraina akan menjadi taruhannya. Rusia akan menggunakan lebih banyak sumber daya dan tidak terikat dalam pilihan instrumennya. Arus pengungsi besar-besaran yang tiba di Eropa akan memperburuk kebijakan pengungsi Uni Eropa yang belum terselesaikan, dan ini memberikan lahan subur bagi kaum populis. Bagi Amerika Serikat, kemenangan Rusia akan berdampak besar pada strategi besarnya di Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Pertama, keberhasilan Rusia di Ukraina akan mengharuskan Washington untuk berporos ke Eropa. Hanya komitmen kuat Amerika terhadap keamanan Eropa yang akan mencegah Rusia untuk memecah negara Eropa satu sama lain. Ini akan sulit mengingat prioritas yang bersaing, terutama yang dihadapi Amerika Serikat terkait hubungan yang memburuk dengan Cina.
Tetapi kepentingan yang dipertaruhkan sangat mendasar. Amerika Serikat memiliki ekuitas komersial yang sangat besar di Eropa. Uni Eropa dan Amerika Serikat adalah perdagangan dan investasi terbesar satu sama lain. Nilai perdagangan barang dan jasa mencapai 1,1 triliun dolar Amerika pada tahun 2019. Jika Eropa tidak stabil, maka Amerika Serikat akan jauh lebih sendirian. NATO adalah cara logis yang dengannya Amerika Serikat dapat memberikan jaminan keamanan ke Eropa dan menghalangi Rusia. Perang di Ukraina akan menghidupkan kembali NATO bukan sebagai organisasi yang membangun demokrasi atau sebagai alat untuk ekspedisi di luar wilayah seperti perang di Afghanistan, tetapi sebagai aliansi militer defensif yang tidak tertandingi yang dirancang untuk itu. Meskipun Eropa akan menuntut komitmen militer yang lebih besar dari Amerika Serikat, invasi Rusia yang lebih luas ke Ukraina juga pasti akan mendorong setiap anggota NATO untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya. Bagi orang Eropa, ini akan menjadi panggilan terakhir untuk meningkatkan kemampuan pertahanan guna membantu Amerika mengelola dilema antara Rusia dan Cina. Untuk Moskow, Beijing dapat berfungsi sebagai penghalang ekonomi dan mitra dalam menentang hegemoni Amerika. Dalam kasus terburuk untuk strategi besar Amerika, Cina mungkin dikuatkan oleh ketegasan Rusia dan mengancam konfrontasi atas Taiwan. Tetapi tidak ada jaminan bahwa eskalasi di Ukraina akan menguntungkan hubungan Cina-Rusia. Ambisi Cina untuk menjadi simpul sentra ekonomi Eurasia akan dirusak oleh perang di Eropa karena ketidakpastian brutal yang dibawa oleh perang. Kejutan dari langkah militer besar Rusia juga akan menimbulkan pertanyaan di Turki. Pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menikmati permainan perang dingin yang terhormat dengan bermain melawan negara adidaya. Namun Turki memiliki hubungan substansial dengan Ukraina. Sebagai anggota NATO, negara ini tidak akan mendapat manfaat dari militerisasi Laut Hitam dan Mediterania Timur. Tindakan Rusia yang mengacaukan kawasan tersebut dapat mendorong Turki kembali ke Amerika Serikat. Hal tersebut pada gilirannya dapat mendorong perselisihan antara Ankara dan Moskow. Ini akan baik untuk NATO dan juga akan membuka kemungkinan yang lebih besar untuk kemitraan Amerika-Turki di Timur Tengah. Alih-alih mengganggu, Turki bisa berubah menjadi sekutu yang seharusnya. Konsekuensi pahit dari perang yang lebih luas di Ukraina adalah bahwa Rusia dan Amerika Serikat sekarang akan saling berhadapan sebagai musuh di Eropa. Namun mereka akan menjadi musuh yang tidak mampu melakukan konflik melampaui ambang batas tertentu. Betapapun jauhnya pandangan dunia mereka, betapapun bertentangan secara ideologis, dua kekuatan nuklir paling signifikan di dunia ini harus menahan kemarahan mereka. Ini akan menjadi tindakan juggling yang sangat rumit. Saat krisis di Ukraina seperti sekarang ini, Barat tidak boleh mengandalkan narasi yang diilhami oleh angan-angan. Kemenangan Rusia di Ukraina bukanlah fiksi ilmiah, tetapi juga perlu diingat perang yang dimenangkan tidak akan pernah dimenangkan selamanya. Terlalu sering negara mengalahkan diri mereka sendiri dengan meluncurkan dan kemudian memenangkan perang yang salah. Demikian sahabat Jijatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jijatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Flying Eagle, fight like a falcon.